Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada panduan pengisian survei kepuasan masyarakat atau SKM Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Apakah saudara yang telah menerima layanan pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah berinovasi dalam pengisian survei kepuasan masyarakat bagi penyandang difabel secara elektronik melalui media Google Form Audio atau disebut juga dengan ESKM. Dengan menggunakan ESKM ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam pengisian SKM dengan cara mendengarkan audionya. Bagi saudara yang telah menerima layanan kami, diharapkan melakukan pengisian SKM sebagai kegiatan untuk mendapatkan feedback dari pelayanan yang telah kami berikan dan akan kami jadikan acuan dalam peningkatan pelayanan ke depannya. Saudara akan diarahkan dan didampingi oleh petugas PTSP kami dalam pengisian SKM dengan menggunakan komputer atau interaktif Android. Bagaimana sih cara pengisiannya? Mari kita simak. Selamat datang pada survei kepuasan masyarakat atau SKM. Klik link di bawah untuk melanjutkan pengisian SKM. Saudara telah berada di halaman pengisian SKM. Silahkan tekan atau klik tombol klik di sini untuk mengisi SKM. Selanjutnya akan tampil halaman kuesioner yang akan saudara isi. Pada halaman tersebut terdapat judul SKM dan deskripsinya. Saudara juga bisa mendengarkan audionya. Berikut contohnya. Survei kepuasan masyarakat atau SKM bagi penyandang difabel pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Ada 3 bagian yang akan saudara isi. Bagian pertama tentang jenis penyandang difabel, bagian kedua tentang data diri, dan bagian ketiga tentang pelayanan publik dan persepsi korupsi. Bagi saudara penyandang difabel yang bisa membaca, dapat menjawab menggunakan teks yang tersedia, sedangkan bagi saudara penyandang difabel yang tidak bisa membaca, dapat mengisi dengan mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Kami juga menyediakan alat bantu dengar bagi penyandang tunarungu. Pertanyaan yang ada tanda bintang merah merupakan pertanyaan yang wajib saudara isi, agar bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pada bagian pertama, saudara akan dibantu oleh petugas PTSP kami atau pendamping saudara untuk mengisi jenis penyandang difabel. Saudara juga bisa mendengarkan pertanyaan dan jawaban melalui audionya. Berikut contoh audionya. Bagian ini diisi oleh petugas PTSP atau pendamping. Jenis penyandang difabel. Tunarungu. Pilih salah satu jawaban dengan cara tekan atau klik pada bulatan yang tersedia. Jika tidak terdapat pilihan jawaban, pilih lainnya. Selanjutnya, klik atau tekan kolom berikutnya. Saudara akan berada pada bagian kedua tentang data diri. Selama pengisian SKM, petugas PTSP kami akan mendampingi dan mengarahkan saudara. Silahkan isi nama saudara pada kolom nama. Saudara juga bisa mendengarkan audionya. Berikut contoh audionya. Nama. Ketikkan nama saudara pada kolom jawaban. Selanjutnya, usia. Silahkan saudara isi sesuai dengan usia saudara. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Berikut contoh audionya. Usia. 19 tahun ke bawah.
Pilih salah satu jawaban dengan cara klik atau tekan pada bulatan yang tersedia. Selanjutnya, jenis kelamin. Selanjutnya, nomor HP dan alamat. Silahkan isikan nomor HP saudara yang aktif dan alamat tempat tinggal saudara. Ketikkan jawaban saudara pada kolom jawaban, dan saudara juga bisa mendengarkan audionya. Pertanyaan selanjutnya, pendidikan terakhir. Pilih jawaban saudara sesuai dengan pendidikan terakhir yang saudara peroleh. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, pekerjaan. Pilih jawaban sesuai dengan pekerjaan yang saudara lakukan. Jika tidak ada, pilih lainnya. Pertanyaan terakhir pada bagian data diri adalah suku atau marga. Pilih jawaban sesuai dengan suku atau marga yang saudara peroleh. Jika tidak terdapat dalam pilihan jawaban, pilih lainnya. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, klik atau tekan kolom berikutnya. Saudara telah berada pada bagian ketiga, yaitu tentang form pelayanan publik dan persepsi korupsi. Pada form pelayanan publik akan ada 9 pertanyaan yang akan saudara jawab. Mohon diisi sesuai dengan pelayanan yang saudara terima. Untuk yang pertama, saudara akan menjawab jenis layanan yang diterima. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Berikut contoh audionya. Jenis layanan yang diterima. Layanan informasi. Pilih salah satu jawaban dengan cara klik atau tekan pada tombol bulatan yang tersedia. Pertanyaan pertama pada pelayanan publik tentang kesesuaian persyaratan pelayanan. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Berikut contoh audionya. Kesesuaian persyaratan pelayanan. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? Tidak sesuai. Kurang sesuai. Sesuai. Sangat sesuai. Pilih salah satu jawaban dengan tekan atau klik pada bulatan yang tersedia. Berikut pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, form persepsi korupsi. Akan ada 10 pertanyaan yang akan saudara jawab dengan memberi nilai dalam skala 1 sampai 6. 1 sama dengan terendah dan 6 sama dengan tertinggi. Mohon diisi sesuai dengan pengalaman saudara sebenarnya. Pertanyaan pertama pada persepsi korupsi tentang manipulasi peraturan. Saudara juga dapat mendengarkan audio pertanyaan dan jawabannya. Berikut contoh audionya. Manipulasi peraturan. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu? Tidak sesuai. Sesuai.
Pilih salah satu jawaban dengan tekan atau klik pada bulatan yang tersedia. Berikut pertanyaan selanjutnya. Pada bagian akhir setelah pertanyaan, terdapat kolom saran yang akan saudara isi. Kami sangat mengapresiasi saran yang saudara berikan, karena akan menjadi acuan bagi kami untuk peningkatan pelayanan ke depannya. Ketikkan saran saudara pada kolom jawaban. Setelah saran saudara isi, selanjutnya tekan atau klik tombol kirim untuk merekam jawaban saudara. Setelah itu akan muncul halaman berikutnya dengan kalimat terima kasih atas partisipasi saudara dalam pengisian SKM. Sekian panduan pengisian SKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.